Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Fal abdu idza batha badral iman wa saqahu bima'it ta'at wa tahharal qalba an syauqil akhlaqir radi'ah wa antazara min fadlillahi ta'ala tathbitahu ala dhalika ilal mauti wa husnil khatimah al-mubdiyati ilal maghfirah kana intizaruhu raja'an haqiqiyan mahmudan bi nafsi ba'ithan lahu ala al-muwazabati wal qiyami bi muqtada asbabil iman fi itmami asbabil maghfirati ilal maut wa in qata'a an badril iman ta'ahudahu bima itta'ad aw tarakal qalba mashhunan bi razailil akhlaq wa anhamaka bi talabi lazzatid dunya summa intazara al maghfirah fantizaruhu humkun wa gurur. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil jannah ila akhir. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Maka sesungguhnya hamba apabila ia menaburkan bibit iman dan ia menyirami bibit itu dengan air taat dan ia membersihkan hati dari duri akhlak yang jahat dan menunggu-nunggu dari karunia Allah Ta'ala akan penetapannya atas yang demikian sampai ia meninggal dunia dan husnul khatimah yang membawa kepada ampunan, niscaya adalah tungguannya itu harap yang hakiki yang terpuji yang membangkitkan kepada tekun dan mau melaksanakan menurut apa yang dikehendaki oleh sebab-sebab iman demi untuk menyempurnakan sebab-sebab ampunan sampai kepada mati. Nah, maksud daripada perkataan Imam Ghazali itu apabila ia menaburkan bibit iman. Bibit iman adalah rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, beriman kepada para rasul-rasul yang diutus Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu bibit-bibit iman. Nah, bibit-bibit iman itu bila ditaburkan di dalam hati, jadi hatinya itu ditanami oleh bibit iman tadi, rukun iman tadi. Hatinya sudah beriman dengan Allah, hatinya sudah beriman dengan malaikat, dengan kitab-kitab, rasul-rasul, beriman dengan hari kiamat, hatinya beriman dengan qada dan qadar. Nah, dan ia menyirami bibit iman itu dengan air taat. Jadi rukun iman yang ada di dalam hati tadi
disiramnya dengan air taat. Rasulullah menyatakan bahwa rukun cabang-cabang iman itu lebih 60. Nah, jadi bibit-bibit iman tadi, rukun iman yang sudah ditanam di dalam hati itu disirami dengan air taat, disirami dengan zikir. Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum wa aktsiru min qawli la ilaha illallah. Ujar Nabi, perbaharui, artinya hanyari iman kamu itu dan perbanyak mengata la ilaha illallah. Artinya kita berzikir la ilaha illallah itu adalah laksana menyiram, menyirami bibit iman tadi yang sudah ada di dalam hati kita. Kita membaca salawat kepada Nabi itu menyiram bibit iman yang sudah ada di hati kita. Kita memperingati hari kelahiran Nabi itu menyiram bibit iman. Kita mengadakan silaturahmi, menemui keluarga-keluarga, itu menyiram bibit iman yang sudah ada. Kita memberi makan orang, nah itu menyiram bibit iman. Maksudnya menyiram itu adalah menghidupkan, memakmurkan, menyuburkan. Jadi bibit iman sudah ditanam di dalam hati, disirami, dipupuk pulang dengan air taat, dan ia membersihkan hati dari duri akhlak yang jahat. Tanahnya dibersihinya, hati laksana tanah. Dibersihkan hatinya daripada akhlak-akhlak yang jahat. Karena dalam istilah lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hati itu berkarat. Nah, jadi kita betagar. Ibarat wasi mau betagar, ibarat tanah mau sabat. Nyakada taharagu. Innal qulub tasda kama yasda'ul hadid, ujar Nabi kita. Hati itu berkarat, betagar sebagaimana betagarnya wasi, sebagaimana berkaratnya besi. Faqila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana caranya membersihkan hati itu, mengkilapkan hati itu? Kalau beliau menjawab, tilawatul Quran wa zikrul maut. Kalau hendak membersihkan hati itu, ya Nabi baca Quran. Karena di Quran itu dijelaskan macam-macam petunjuk, dijelaskan bagaimana cara-caranya untuk membersihkan hati. Yang kedua, sabda Nabi wa zikrul maut, ingat kematian. Ingat kematian itu termasuk nang membersihkan hati. Nah, jadi hati dibersihkan daripada akhlak-akhlak yang jahat dan menunggu-nunggu dari karunia Allah Ta'ala akan penetapannya atas yang demikian sampai ia meninggal dunia dengan husnul khatimah yang membawa kepada ampunan. Hati dibersihkannya sambil dia menunggu karunia Allah. Nah, apa yang ditunggu? Agar keadaan baik ini terus menerus bisa berlanjut sampai kepada kematian sehingga husnul khatimah. Imannya baik, disiram selalu dengan air taat, akhlak-akhlak jahat di dalam hati dibuangnya, lalu dia menunggu karunia Allah supaya bisa demikian sampai inya mati sehingga husnul khatimah. Nah, kalau macam itu caranya, niscaya adalah tungguannya itu, penantiannya itu harap yang hakiki.
ngarannya raja yang sebenarnya. Itulah harap yang sebenarnya yang terpuji, yang membangkitkan kepada tekun dan mau melaksanakan menurut apa yang dikehendaki oleh sebab-sebab iman, demi untuk menyempurnakan sebab-sebab ampunan sampai kepada mati. Nah, jadi kalau kita berharap mati husnul khatimah, kita kepingin mati husnul khatimah, apakah harap kita itu bujur atau kada? Kita ini semua hendak mati husnul khatimah. Benarkah kita hendak atau kada bujur? Bila mana kita ini beriman, bila mana kita mau menyiram iman dengan taat, kita membuang akhlak nang kada baik, lalu kita berharap mati husnul khatimah, itu bujur ngarannya. Bujur berharap, bujur hendak ngarannya. Dan jikalau terputus dari bibit iman dan penyiapannya dengan air taat, atau membiarkan hati dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang hina, dan ia menyibukkan diri untuk mencari kesenangan duniawi, kemudian ia menunggu-nunggu ampunan, maka tungguannya adalah bodoh dan tertipu. Imannya kada kuat, mana kada disiram lawan taat, artinya taat banyak dilanggar, banyak kada diperbuat, akhlak-akhlak yang jahat bersarang di dalam hati, menunggu ampunan Allah, menunggu mati husnul khatimah, itu ngarannya kebodohan dan tertipu. Kebodohan dan tertipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil jannah. Artinya, ujar Nabi kita, orang yang bodoh adalah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan ia mengangan-angankan kepada Allah akan surga. Sembahyang kada kakaruan, perbuatan maksiat dipelihara, tapi hendak mati ke surga. Nah, ini orang bodoh, kata Rasulullah, ahmak. Orang nang bepencarian kada menatap pencarian bahanu ada, bahanu kadada, pengeluaran banyak, hutang ke situ kamari, nah, berharap hendak beisi gedung nang tingkat 20. Nah, tuh orang nang bungol ngarannya. Tuh. Becari kada kakaruan, pengeluaran banyak, berharap hendak membangun gedung nang tingkat 20, tuh kada orang pintar, ahmak ngarannya. Nah, nang kedua, orang nang mengangan-angan, minta baik sedikit pada nang tadi, cuma masih angan-angan. Orang nang beisi usaha halus, penghasilan 10.000 sehari, pengeluaran 9.000, kadang-kadang 10.000 sehari, lek. Usahanya ada cuma halus, pengeluarannya ada juga. Nah, mengharap dengan hasil usaha itu hendak membangun gedung tingkat 20. Ini angan-angan, habis umur pada tercapai angan-angan itu. Beisi usaha kios halus, kiosnya paling berujung sehari 10.000, paling berujung sehari 10.000, belum pengeluaran, kadang-kadang lek habis. Paling berujung punya tidak pengeluaran 1.000 2.000 ujungnya sehari.
Tapi angan-angannya kita hendak membangun gedung dengan usaha itu nang tingkat 20. Nah ini mah angan-angan. Bandingannya apa? Orang nang beramal sedikit, sembahyang nang wajibnya aja, puasa nang wajibnya aja, berzakat nang wajibnya aja, berbuat dosa mau aja, berbuat dosa rancak hendak mati ke surga. Ini mah angan-angan ngarannya, mah angan-angan. Jakanya memperbuat sembahyang nang wajibnya sempurna, puasa nang wajibnya sempurna, zakat nang wajibnya sempurna, haji nang wajibnya sempurna. Inya kada ada sunat, tapi nya kada ada maksiat, masuk surga matinya. Jelas sudah itu. Ini pengeluaran banyak juga, maksiatnya banyak juga. Maksiat itu pengeluaran artinya. Sembahyang 5 waktu, tapi maksiatnya kini ada juga, mengurangi nilai taat itu. Sembahyang sunat ini ada pulang kena maksiatnya. Puasa sunat ada pulang kena maksiatnya mengurangi. Berharap dia masuk surga dengan amal yang sedikit itu, nah ini angan-angan. Wa tamanna 'ala Allah al-amaniya, dia mengangan-angan atas Allah. Nah kalau orang berisi supermarket nah hujungan puluhan juta sehari, hujungannya inya bercita-cita hendak membangun gedung tingkat 20, tuh bujur aja nih tuh. Usahanya supermarket saling kenalan di situ kok, 10 juta 20 juta sehari keuntungannya. Jadinya kena aku nama ulah gedung tingkat 20. Nah ini wajar aja nih. Nah sama halnya orang yang amal ibadah banyak, pengeluarannya sedikit, hujungannya banyak, amal ibadahnya banyak, maksiatnya sedikit, berharap inya ke surga. Nah ini orang pintar ngarannya. Itu orang pintar. Rasulullah mengatakan ala innal jannah ghaliyah, atau kama qala Rasul. Dan Nabi ketahuilah bahwa surga itu mahal. Surga itu mahal. Jadi abang kita sedikit beramal kebaikan, ditambah maksiatnya ada juga, berharap surga tuh kada mayu. Dengan Rasul mengatakan surga itu adalah ghaliyah, mahal. Jadi kalau hendak berharap surga, hendak berharap matinya husnul khatimah, ada jalan lain selain daripada memperbanyak amal ibadah, menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai termasuk golongan orang yang bodoh, jangan sampai termasuk golongan orang yang mengangan-angan, berkhayal-khayal. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Artinya, maka datanglah sesudah mereka itu pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan memasuki ghayya, jurang dalam neraka jahanam. Orang yang menyia-nyiakan salat, menyia-nyiakan salat ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling berat orang yang menyia-nyiakan salat itu adalah orang yang bahanu sembahyang banu kada. Yang kedua tak inting sedikit, cuma masuk dalam golongan menyia-nyiakan salat juga orang yang seringkali mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Ini sembahyangnya cuma bilang kabaan aja sembahyang. Zuhur sembahyang cuma tak kapol 4, asar sembahyang cuma tak imbah maghrib. Ada yang seharian kada sembahyang, malam pol sembahyang kayak tarawih jadinya. Termasuk menyia-nyiakan salat. Yang ketiga, menyia-nyiakan salat juga orang yang sembahyang pada waktunya. Jadi waktunya sembahyang, cuma sembahyangnya itu hanya jasmani, sedangkan ruhaninya kada sembahyang.
Artinya apa? Sembahyang cuma inya kada khusyuk. Sembahyang hatinya kemana, ke situ kemari. Termasuk menyia-nyiakan sembahyang juga. Jadi ada 3 macam jenis menyia-nyiakan sembahyang. Nah, orang yang menyia-nyiakan sembahyang itu mengikuti syahwat, artinya nangapa nang handak gawi, napa nang handak turuti, kada memikirkan ini boleh kah, kada kah, haram kah, halal kah, belenya handak digawinya, itu artinya wattaba'us syahwat. Orang nang macam itu, ujar Allah mengatakan tadi apa? Masuk neraka jahanam. Jahanam tempatnya bukan surga. Nah, jadi kalau orang nang tadi gawiannya, perilakunya berharap masuk surga, itu orang nang bodoh, ahmak. Dan Allah Ta'ala berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Artinya, maka datanglah sesudah mereka generasi penerus yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampunan. Orang ini punya kitab, punya ilmu, punya pengetahuan, tapi nang diurusnya hanya adalah urusan dunia, sambil dia berharap dengan ilmu yang ada Allah akan mengampuni dirinya. Nah, ini termasuk orang yang bukan berharap ngarannya. Kenapa? Karena kada sesuai dengan tingkah lakunya. Ini kisah orang yang di zaman Nabi Musa, generasinya bagus yang pertama. Nah, generasi yang selanjutnya dia memahami Taurat, memahami kitab Allah, artinya punya ilmu, tapi kehidupannya itu melanggar dengan ilmu dan berharap ujiannya dengan ilmu karena Tuhan mengampuni kami. Nah, ini adalah harapan nang salah. Allah Ta'ala mencela orang yang mempunyai kebun ketika ia memasuki kebunnya dan ia berkata seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, wa ma'azunnu an tabida hadhihi abada wa ma'azunnu sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Artinya, dan aku, ujarnya, tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Aku jadinya hari kiamat tuh kada percaya. Hari kiamat tuh kada percaya. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, andai kata kiamat itu jarinya ada juga, andai kata kiamat tuh bujur juga, pasti aku mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Ini adalah anggapannya apa? Ini orang kaya, orang punya kebun, orang kaya. Inya menganggap bahwa apabila dia itu dalam dunia ini kaya, berarti dia disayangi Allah, berarti dia dimuliakan Allah. Dan bila dimuliakan Allah, karena matinya pun di akhirat pun dimuliakan Allah juga. Nah, ini anggapan nang salah. Padahal Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia murkai. Dunia kada kau jadi ukuran. Misalnya orangnya sugih, berkat hidupnya kada mesti, kada ada ketetapan macam itu. Karena perkara kekayaan itu Allah memberikan kepada orang kafir dan kepada orang Islam. Jadi jangan beranggapan bahwa bila dalam dunia ini aku sukses, akhir pasti sukses.
dalam dunia ini aku sugih, akhirat pasti sugih. Nah itu kadang mesti. Bila beranggapan macam itu anggapan yang salah. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ini. Nah maka kalau begitu hamba yang bersungguh-sungguh pada ketaatan, bujur-bujur inya taat, yang menjauhi maksiat-maksiat, nyatalah ia menunggu karunia Allah akan kesempurnaan nikmat, dan tidak ada kesempurnaan nikmat melainkan dengan masuk surga. Orang yang rajin taat, menjauhi maksiat-maksiat, lalu ia menunggu karunia Allah untuk masuk surga. Nah itulah yang benar. Itu bujur artinya. Adapun orang yang berbuat maksiat, maka apabila ia bertobat dan memperdapati sekalian apa yang telah terlanjur dari kesalahannya, ketelidurannya, maka pantaslah bahwa ia mengharap diterimanya tobat. Orang ini ahli maksiat, sembahyang kada, puasa kada, berzakat kada, atau sembahyang bahnu kada, puasa bahnu kada, atau zakatnya kada sempurna, lalu inya tobat. Nah lalu inya tobat, dan tobat itu bukan hanya sekedar tobat, inya bayar. Sembahyang dikadanya, puasa dikadanya, zakat nang kada cukup, kada sempurna, disempurnakannya, lalu dia berharap tobatnya diterima Allah. Nah ini bujur ngarannya, berharap. Bujur berharap. Tapi kalau hanya sekedar tobat saja, tapi sembahyang kada dikadha nang ketinggalan, puasanya kada dikadha, zakatnya kada disempurnakan, berharap diterima tobatnya, ini adalah angan-angan, satu kebodohan. Kenapa? Berharap sesuatu nang sebabnya kada dikerjakan, berharap sesuatu nang sebabnya kada dikerjakan. Dan orang nang banyak berisi hutang, sembahyang, berisi hutang puasa, berisi hutang zakat, tidak ada amal ibadah yang paling abdal baginya selain membayar hutang itu. Ada yang paling abdal lain pada bayar hutang. Orang umpamanya kadaan sembahyangnya, sembahyang beberapa tahun, sembahyang kada kakaruan, sembahyang menukada, sembahyang sekian tahun, lalu nya tobat. Nah begitu inya tobat, tidak ada pekerjaan amal ibadah yang paling abdal dia kerjakan selain kewajibannya dan membayar hutang. Kada lebih baik pada itu. Jadi orang yang berisi qadaan sembahyang itu, sembahyang wajib, ingin berisi qadaan banyak, diwajibkan mempergunakan seluruh waktunya untuk membayar hutang, selain waktu yang tidak boleh tidak untuknya. Nah, jadi orang yang banyak berisi qadaan sembahyang itu, amunnya sudah tobat, pekerjaannya apa? Nang wajib inya kerjakan, makan, minum, mandi, istirahat untuk kesehatan badan. Selain pada itu pekerjaannya yang wajib adalah membayar hutang. Perlukah hanya sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang tahajud? Kada perlu. Mangkada nang perlu. Bahkan pendapat ulama yang mu'tamad haram hukumnya sembahyang witir, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang tarawih. Kenapa? Hutang nang wajib masih banyak nang belum inya bayar. Nah jadi kalau hutang itu sudah dibayari, berharap bahwa tobat diterima Allah, itu harapan nang bujur ngarannya. Dan pahalanya pun ganal mangkada nitu. Qadaan banyak lagi hutang nih, hendak sembahyang duha kada boleh. Kenapa? Ini sunat sembahyang duha, nang wajib masih banyak.
Orang ini bisi hutang kasih itu kamari menyumbang bolehlah, kada boleh. Di sini hutang ada, di situ hutang ada, limpat semua Anda timpunya. Di sini janji sebulan, 2 bulan sudah kada terbayari. Di sini janji seminggu, 2 minggu sudah kada terbayari. Di mana-mana ada hutang. Ada orang minta sumbangan langgar masjid apa, boleh lahnya bersedekah, kada boleh. Nah, hutang nang wajib ini nang inya bayari. Nah, sama sembahyang kayak itu juga, puasa kayak itu juga. Jadi kita kada boleh berharap tobat ini diterima oleh Allah kalau sebabnya kada digawi, sebabnya kada dilaksanakan. Adapun penerimaan tobat apabila ia benci terhadap perbuatan maksiat, di mana ia menganggap jelek pada perbuatan jelek dan merasa senang pada perbuatan yang baik, dan ia mencela dirinya dan ia rindu kepada tobat dan ia menghendakinya, maka nyatalah ia mengharap dari Allah akan taufiknya kepada tobat. Karena sesungguhnya kebenciannya terhadap perbuatan maksiat dan keinginannya kepada tobat berlaku pada tempat berlakunya sebab yang terkadang membawanya kepada tobat. Inya ni kapingin benar hendak bertobat kepada Allah, kapingin benar supaya diberi Allah taufik bisa bertobat. Inya berharap diberi Allah kemampuan untuk bertobat. Apakah harapannya itu angan-angan atau harapan nang bujur? Bila inya sudah benci kepada perbuatan dosa, sudah suka kepada perbuatan taat, dan inya mencela dirinya karena perbuatan dosa yang telah lalu dia berharap agar Allah memberikan dia taufik untuk bertobat. Nah, ini harapan nang bujur, harapan nang bujur. Kalau inya masih suka berbuat maksiat, berharap Allah memberinya taufik untuk bertobat, nah itu harapan nang kada bujur, harapan nang kada bujur. Dan sesungguhnya harap itu sesudah kuatnya sebab-sebab. Minum obat sudah, beurut sudah, bapak mantang sudah, berharap mudahan sigar. Nah, ini harap nang bujur. Lengkap sudah obat, beurut iya, beobat iya, besuntik sudah, pemantang sudah, berharap supaya sigar, itu harapan nang bujur. Mun beobat kada, pemantang makan tarus, berharap mudahan sihat awak, harapan nang kada bujur. Iya, jadi ahmak ngarannya. Pemantang hantam tarus, beobat kada supaya sihat, nah itu kada bujur ngarannya. Jadi sesungguhnya harap itu sesudah kuatnya sebab-sebab. Dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dari perbuatan jahat kepada perbuatan baik. Jadi hijrah itu jangan hanya diarti hijrah pindah. Hijrah itu luas artinya. Orang yang dulunya suka berbuat dosa, sekarang berbuat kebaikan, hijrah ngarannya. Inya beriman, sudah berpindah kelakuan dari buruk kepada baik, dan berjihad di jalan Allah. Artinya berjihad di jalan Allah bukan berperang fisabilillah semata, artinya luas. Kita beribadat, kita sembahyang, termasuk berjihad. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, mereka itu mengharap rahmat Allah. Ini firman Allah. Orang yang sudah beriman, ujar Tuhan, yang sudah pindah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik, ditambah rajin beribadah kepada Allah, itulah orang yang bujur-bujur mengharap rahmat Allah. Maknanya mereka itu berhak mengharap rahmat Allah.
berhak mengharap rahmat Allah. Dan tidak dikehendaki dengan demikian itu pengkhususan adanya harap, karena sesungguhnya selain dari mereka terkadang juga mengharap, akan tetapi dikhususkan kepada mereka akan berhaknya mengharap. Samuan bisa mengharap, tapi siapa sebenarnya yang berhak mengharap rahmat Allah? Yang berhak mengharap rahmat Allah ia yang tadi beriman, pindah daripada kejahatan kepada kebaikan, memperbanyak amal ibadah. Nah, itulah yang berhak mengharapkan rahmat Allah. Adapun orang yang menjerumuskan dirinya pada suatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan tidak mencela dirinya atas yang demikian, dan ia tidak bercita-cita untuk kembali dan bertobat, maka harapannya akan ampunan itu bodoh. Maka harapannya akan ampunan itu bodoh. Sebagaimana harapannya orang yang menabur bibit pada tanah yang bergaram, di mana ia bercita-cita untuk tidak merawatnya dengan air dan membersihkannya. Menanam sudah di tanah nang kada baik, mana kada dirawat, berharap banyak dapat hasil mengatam. Nah, itu orang nang bodoh. Ya, nang tadi beramal sedikit, berbuat dosa banyak, berharap masuk surga, itu orang yang bodoh. Yang kayak syair Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla, ilahi lastu lil firdausi ahla. Hai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku ini kada berhak masuk surga firdaus itu. Kada berhak masuk firdaus. Kenapa? Asa kada mampu, diukur-ukur, sudah ditimbang-timbang, amal kebaikan kayak apa, amal dosa kayak apa, asa kada cocok berharap masuk surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, masuk neraka kada tahan bang pulang. Wala aqwa ala naril jahimi, masuk neraka kada kuat. Jadi solusinya, jalannya kayak apa? Fahabli taubatan, berilah aku tobat dulu, beri aku tobat. Karena bila sudah tobat, memperbaiki diri, bujur-bujur, ayo berharap kepada surga firdaus. Yahya bin Mu'adz berkata, termasuk dari tipuan yang paling besar menurutku adalah terus-menerus berbuat dosa serta mengharap ampunannya dengan tanpa penyesalan. Berbuat dosa terus-menerus, kadang-kadang menyesal, tapi berharap dapat ampunan Allah. Ini adalah tertipu. Mengharap supaya dekat dengan Allah dengan tanpa ketaatan. Mengharap supaya dekat dengan Allah dengan tanpa ketaatan. Mengharap supaya kabul doa kita, mengharap supaya diterima Allah doa kita, sedangkan kita kadang memperhatikan sebab-sebab yang bisa diterima doa itu. Maulah, ada mau. Kalau sudah kita menjalankan sebab-sebab, syarat-syarat, adab-adab orang berdoa apa syaratnya, bagaimana adabnya, sudah dilaksanakan, berdoa kepada Allah, berharap doa itu dikabulkan Allah. Nah, ini harapan nang bujur ngarannya. Amun syarat-syarat doa kada tahu, adab-adab orang berdoa macam apa sebujurnya kada tahu, berdoa berharap kabul diterima Allah, itu harapan nang bodoh, harapan nang kada bujur. Menunggu tanaman surga dengan menaburkan bibit-bibit neraka, berharap ke surga, berbuat dosa, tertipu. Mencari tempat orang-orang yang taat
dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Adanya mau Pak, menunggu balasan dengan tanpa beramal dan berangan-angan terhadap Allah Azza wa Jal serta melampau batas. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan namun kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Hendak selamat tapi kadang menempuh jalan selamat. Padahal perahu itu, kapal itu tidak bisa berjalan di atas daratan. Kapal kadang mau berjalan di daratnya. Kapal tuh di banyu, mun bisi kapal hendak ke banyu.